Halo adik-adik, selamat datang di channel Kak Ila. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan bahas mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, akan ada sebuah trik mengingat yang akan kakak berikan. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Baiklah, yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Oke, perkalian pada bilangan berpangkat, contohnya 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kalau kita mengikuti cara kemarin, maka kita selesaikan dulu yang pangkat ini kan. Maka yang pangkat di sini adalah 3 kali 3 kali 3. Yang kemudian dikalikan lagi dengan yang ini. Sehingga menjadi 3 dikali 3. Dan mereka dikalikan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga bentuk akhirnya adalah 3 pangkat 5, karena si 3 itu ada 5 ya. Nah, ternyata si 5 ini berasal dari penjumlahan pangkat ini, 3 ditambah 2. Tapi dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, kalau di sini 3, di sini juga harus 3. Kalau di sini negatif 4, di sini juga harus negatif 4. Kalau misalnya di sini setengah, di sini juga harus setengah. Oke adik-adik, jadi bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya boleh dijumlahkan seperti ini. Jadi, maksud kakak seperti ini ya. Kalau misalnya 3 pangkat 3 tadi dikali dengan 3 pangkat 2, berarti ini sama dengan 3 pangkat 3 tambah 2 ya? Sama dengan 3 pangkat 5. Nah, benar sekali. Jadi, dengan menjumlahkan pangkatnya, adik-adik tidak perlu lagi menulis proses ini. Adik-adik bisa langsung menjumlahkan pangkatnya. Nah, sehingga dalam proses ini kita bisa membuat sebuah rumus. Rumusnya adalah sebuah bilangan pokok, terserah ya, boleh 3, boleh 5, boleh negatif sekian, atau boleh dalam bentuk pecahan juga. Nah, sebuah bilangan pokok yang memiliki pangkat, kakak simbolkan dengan M, apabila dikali dengan sebuah bilangan pokok yang sama juga, sama dengan yang ini ya, dikali dengan sebuah pangkat. Nah, catatannya pangkatnya boleh sama, boleh beda ya. Ini akan sama dengan bilangan pokok itu sendiri, yang mana pangkatnya boleh dijumlahkan. Nah, ini bentuk umumnya adik-adik. Lalu bagaimana Kak jika bilangan pokoknya ini berbeda? Contohnya seperti ini Kak. Kakak punya 3 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2, misalnya seperti itu. Kak, ini boleh pakai rumus yang ini enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Namun ada yang unik di sini adik-adik. Di sini kita melihat bahwa pangkatnya sama. Nah, untuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya berbeda tetapi memiliki pangkat yang sama, maka mereka boleh disatukan dalam sebuah kurung, dan si pangkat yang sama ini bersatu di luar kurungnya. Sehingga adik-adik dapat menyelesaikan yang di dalam kurung dulu nih.
Si 3 kali 4, 12. Dipangkatkan 2. Nah, begitu adik-adik. Jadi, kalau yang memiliki bilangan pokok sama, adik-adik menggunakan konsep ini. Kalau yang memiliki bilangan pokok berbeda, tapi ternyata pangkatnya sama, adik-adik bisa menggunakan konsep ini. Satukan mereka di dalam kurung. Nah, ternyata konsep ini juga memiliki rumus umumnya. Oke, kakak tuliskan ya. Misalkan sebuah angka, nah, yang berpangkat M, kita misalkan ya, dikali dengan sebuah angka juga, bilangan pokok ya. Tapi kenapa beda? Nah, ini maksudnya bilangan pokok pertama dengan bilangan pokok kedua berbeda ya. Kalau yang ini tadi, bilangan pokok pertama dengan bilangan pokok kedua sama. Jikalau yang ini, bilangan pokok pertama dengan bilangan pokok kedua berbeda. Tapi pangkatnya harus sama. Maka, si A dan si B bersatu dalam sebuah kurung. Dan pangkat yang sama ini diletakkan di luar kurung. Nah, ini bentuk umum kedua yang bisa adik-adik gunakan. Lalu timbul pertanyaan nih, Kak, bagaimana jika bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya juga berbeda? Contohnya seperti ini, Kak, misalnya 3 lagi ya, kita tukar 8 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3 sama dengan, nah, di sini bilangan pokoknya ternyata berbeda ya adik-adik. Kemudian di sini pangkatnya juga berbeda. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, adik-adik menyelesaikannya satu persatu. 8 pangkat 2, 64. Dikali dengan 2 pangkat 3, 8. Maka jawabannya 432. Jadi kalau misalnya bilangan pokoknya tidak sama, pangkatnya juga tidak sama, maka adik-adik kerjakan langsung. Nah, selanjutnya pembagian. Pada pembagian, Kak Ila berikan contoh yang hampir mirip, yang sama dengan contoh yang sebelumnya ya adik-adik. Misalnya 3 pangkat 3, kalau tadi itu kali, Kak Ila tukar menjadi bagi ya. Bagi 3 pangkat 2. Kalau tadi dalam perkalian dia ditambah, maka dalam pembagian ini bisa menjadi 3 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 1. Nah, kenapa kakak kurang, Kak? Karena dia pembagian dan bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadi konsepnya sama dengan si perkalian tadi. Perkalian tadi dia memiliki bilangan pokok sama-sama 3. Maka pangkatnya boleh dijumlahkan. Begitu juga untuk si pembagian. Kalau dia punya bilangan pokok yang sama, ketika dia dibagi, maka pangkatnya boleh dikurang. Sehingga kalau kakak berikan bentuk umum, maka bentuk umumnya seperti ini. Sebuah bilangan pokok yang dipangkatkan M apabila dibagi dengan sebuah bilangan pokok yang sama yang dipangkatkan N, maka ini sama artinya dengan bilangan pokok itu sendiri berpangkat M dikurang N. Oke, konsepnya sebenarnya sama ya dengan si perkalian. Bedanya kalau si pembagian itu dia pakai kurang, ini ya. Kalau si perkalian dia pakai tambah.
Begitu juga kalau dia memiliki bilangan pokok berbeda. Misal kakak punya nih bilangan pokok berbedanya, kita ambil contoh ini aja ya. Kakak punya bilangan pokok berbeda 3 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2. Maka kalau ini dimasukkan dalam kurung tapi tandanya kali, berarti yang ini dimasukkan juga ke dalam kurung tapi tandanya bagi. Oke, artinya kakak juga bisa buat seperti ini nih, tapi dalam bentuk pembagian. Apabila sebuah bilangan pokok berpangkat M dibagi dengan sebuah bilangan pokok yang berbeda, namun pangkatnya sama-sama M, maka bilangan pokok itu bersatu di dalam sebuah kurung dan pangkatnya juga bersatu ya. Ini dia. Jadi polanya sebenarnya kelihatan ya. Pola untuk si perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Ada satu lagi nih, pangkat dalam perpangkatan. Nah, di sini Kak Ila tulis pangkat aja ya. Pangkat. Contohnya gimana sih, Kak? Contohnya 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, yang seperti ini gimana sih, Kak? Nah, kalau adik-adik ketemu dengan perpangkatan yang dipangkatkan, yang dipisahkan oleh tanda kurung seperti ini, maka pangkatnya itu boleh dikalikan sehingga pangkatnya menjadi 4 pangkat 3 kali 2, 4 pangkat 6. Nah, begitu adik-adik. Sehingga apabila sebuah bilangan pokok, ini bilangan pokoknya ya, 4 atau 3 atau yang lainnya, dipangkatkan M, kemudian ternyata dipangkatkan lagi oleh N, maka ini sama dengan bilangan pokok itu, kemudian pangkatnya dikali. Oke, gampang ya adik-adik? Nah, seringkali di dalam mengerjakan sebuah soal, ini kakak sendiri ya, Kak Ila sendiri pernah mengalami terbalik antara menggunakan tambah atau kali. Maksudnya gimana sih, Kak? Kakak coba lihatkan di dalam sebuah contoh ya. Misal nih, kakak punya contoh 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Sempat beberapa kali waktu itu Kak Ila mengerjakannya bingung. Yang mana ya yang pangkatnya itu dijumlahkan, yang mana ya yang pangkatnya dikalikan? Apakah ini yang pangkatnya nanti jadinya 2 tambah 3? Atau yang ini yang pangkatnya jadi 2 tambah 3? Atau yang ini ya, jadinya 2 kali 3? Nah, Kak Ila sering ngebalik tuh di sana. Untuk mengingat ini, Kak Ila berikan sebuah kata singkatan agar adik-adik mudah untuk mengingat rumus yang telah Kak Ila berikan. Oke, yang pertama, si perkalian ini Kak Ila beri singkatan kata. K ini adalah apabila dikali maka ta perpangkatannya itu ditambah. Jadi
Apabila dikali, maka pangkatnya ditambah. Oke, kita lanjut dulu nih yang ini. Yang ini Kak Ila beri nama barang. Jadi, apabila dibagi, maka perpangkatannya itu dikurang. Oke, apabila dibagi, maka perpangkatannya dikurang. Itulah barang. Selanjutnya, yang harus adik-adik ingat, yang ini nih. Ka. Apa itu, Kak? Apabila ada tanda kurung, ini ya, maka perpangkatannya dikali. Oke? Apabila ada tanda kurung, maka perpangkatannya dikali. Oke, bisa ya adik-adik? Kata adalah apabila dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Barang adalah apabila dia dibagi, maka pangkatnya itu dikurang. Apabila ada tanda kurung, maka pangkatnya itu dikali. Sehingga ketika adik-adik menemukan soal seperti ini, yang pertama ini adik-adik jelas karena dia perkalian, berarti pakai K. K itu temannya ta, kata. Berarti pangkatnya itu adik-adik ta, tambah. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Nah, yang ini ada kurung nih, ku. Berarti kuka. 5, K itu kali ya. 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Oke, dia terlihat hampir sama tapi memiliki perbedaan ya, yang sering terbalik. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik. Kalau adik-adik melihat perkalian berarti kata kali tambah. Kalau adik-adik melihat kurung berarti kuka kurung kali, seperti itu. Satu hal penting lagi yang harus adik-adik ingat dalam mengerjakan soal seperti ini adalah yang pertama, adik-adik harus lihat dulu. Jadi tips pertama ya adik-adik harus lihat dulu bilangan pokoknya. Jadi kalau adik-adik menemukan persoalan yang seperti ini ya, yang ada 2 bilangan, yang bukan yang ada kurungnya. Adik-adik menemukan 2 bilangan, entah itu perkalian atau pembagian, nantinya adik-adik harus cek dulu yang pertama, apakah bilangan pokoknya ini sama atau berbeda. Kalau sama, berarti adik-adik menggunakan kata kalau dia perkalian. Dan adik-adik menggunakan barang kalau dia pembagian. Nah, itu tips pertama. Tips pertama tadi cek bilangan pokoknya sama atau berbeda. Nah, kalau misalnya dia berbeda, berarti adik-adik cek tips kedua. Tips kedua adalah adik-adik cek pangkatnya. Kalau misalnya pangkatnya itu sama, maka adik-adik bisa gunakan rumus ini untuk perkalian dan rumus ini untuk pembagian. Konsepnya sama ya, sama-sama masuk kurung. Wah, di sini harusnya bagi ya adik-adik. Nah, itu tips yang kedua. Kalau misalnya pangkatnya sama. Tapi kalau pangkatnya berbeda, maka adik-adik masuk ke tips yang ketiga, yaitu kerjakan, selesaikan 1 per 1. Seperti contoh yang ini. Oke adik-adik, maka kesimpulannya tips yang pertama adalah perhatikan bilangan pokoknya. Jika berbeda, masuk ke tips yang kedua, perhatikan pangkatnya. Jika berbeda, masuk ke tips ketiga, selesaikan 1 per 1.
Baiklah adik-adik, sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan penjelasan Kaila mudah untuk dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.